Jadi lisan ini bagaikan dua mata pisau, mau dibawa ke mana? Mau dibawa kebaikan masuk surga, mau dibawa kejahatan masuk neraka. Dan dari anggota badan tubuh dari kepala sampai kaki yang mudah seseorang masuk surga hanyalah lisan. Bukankah baca Quran amalan lisan, zikir amalan lisan, berdakwah amalan lisan, dan macam-macam. Tapi sebaliknya juga lisan juga bisa memasukkan orang ke neraka, walaupun hanya satu kalimat. Kata Nabi SAW, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati la yulki laha balan yahwi sahibuha fi nari jahannam. Ada seorang hamba mengucapkan satu kalimat, rupanya satu kalimat ini isinya kemurkaan Allah, cukup memasukkan Allah ke dalam neraka pada satu kalimat itu. Baik, kita lanjutkan. Hadis Mu'adz ini adalah hadis yang sangat agung sekali. Dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu sendiri, beliau adalah Mu'adz ibni Amr ibni Ausin al-Ansari al-Khazraji al-Madani al-Badri, kunyahnya Abu Abdurrahman. Dia masuk Islam di usia 18 tahun, artinya masih muda. Dia sudah masuk Islam di usia 18 tahun ketika dia masih syabab. Dan dia juga menyaksikan atau hadir di Bai'at Aqabah bersama 70 orang-orang Ansar, dan banyak ikut serta dalam peperangan bersama Nabi SAW, baik itu Badar, Uhud, Khandaq, dan kebanyakan peperangan Nabi SAW Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu selalu hadir. Artinya dia bukan hanya sekedar orang yang gigih di dalam menuntut ilmu, tapi dia juga seorang mujahid. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an memuji Mu'adz dan mengatakan Mu'adz ini memiliki sifat Ibrahim, ummatan qanitan. Dia layak dicontoh dan layak dipuji karena ibadahnya. Sampai ketika Abdullah bin Mas'ud memuji seperti itu, manusia tidak terima dan mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, bukankah dua sifat qanitan, ummatan qanitan itu adalah sifat Nabi Allah Ibrahim? Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, tidak, aku tidak lupa, karena memang Mu'adz layak mendapatkan dua sifat itu. Dia layak untuk menjadi percontohan para sahabat, dan dia pun orang yang paling taat dari segi ibadahnya kepada Allah. Bahkan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an memuji Mu'adz dengan sebutan kana a'lamuna bihalalin wa haram. Mu'adz itu di antara kami, kata Umar bin Khattab, adalah manusia yang paling pakar soal halal haram. Jadi kalau bertanya soal halal haram selain kepada Nabi SAW, maka Mu'adz sebagai rujukan. Bahkan lebih daripada itu, Mu'adz bin Jabal adalah satu di antara 6 orang yang mengumpulkan Al-Quran di zaman Nabi SAW. Kata Nabi SAW, khudhul Quran min arba', khudhul Quran min arba'at, ambillah Al-Quran dari 4 orang. Kemudian Rasulullah mengatakan dari Ibnu Mas'ud, yang kedua dari Ubay ibn Ka'ab, yang ketiga dari Mu'adz ibn Jabal, dan yang keempat dari Salim maula Hudzaifah. Dan keutamaan Mu'adz sendiri disebutkan dalam hadis Nabi SAW kelak di akhirat. Kata Nabi SAW, ya'ti Mu'adz yaumal qiyamah
yasbikul ulama biratwatin. Nanti pada hari kiamat Mu'adz akan datang dan mendahului para ulama dengan lemparan batu. Jadi kalau kita ambil batu kita melempar sejauh itu, begitulah kelebihan Mu'adz dibandingkan para ulama, melebihi mereka dengan satu lemparan batu. Artinya Mu'adz ini bukan orang biasa, orang alim. Makanya wajar kalau Nabi SAW mempercayakan Mu'adz untuk berdakwah ke negeri Yaman. Ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz disertakan dengan Abu Musa al-Ash'ari, Rasul mengatakan, ya Mu'adz, innaka ta'ti min ahlil kitab, innaka ta'ti min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, orang yang kau dakwah ini bukan orang biasa, tapi orang yang diberikan kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani. Kenapa Rasulullah SAW memilih Mu'adz? Karena kecerdasannya. Karena orang berdakwah itu harus cerdas. Karena dalam berdakwah mesti ada tantangan, ada bantahan, ada orang yang tidak terima. Kalau tidak cerdas, macam mana menghadapinya? Makanya Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal, tidak mengutus sahabat yang lainnya karena kecerdasannya. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an tidak lama usianya, karena di usia 33 tahun dia meninggal dunia. Jadi ketika dia di akhir hayatnya tinggal di Damaskus, menjadi ulama Damaskus. Sampai dikisahkan oleh Abu Ishaq Al-Khuwaini, ketika dia bertandang ke Syam, ke Damaskus, maka tidak ada majlis yang paling ramai dari majlis-majlis ilmu kecuali majlisnya Mu'adz bin Jabal. Dari mana-mana datang untuk meminta fatwa kepada Mu'adz bin Jabal, dan sangat dicintai, bukan hanya karena mudanya, tapi karena keluasan ilmunya. Tapi sayang, Allah Subhanahu wa taala takdirkan Mu'adz bin Jabal meninggal terkena wabah yang disebut dengan wabah taun Amwas di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ini, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni anin nar. Rasul, bisa enggak kau habarkan kepadaku satu amalan yang kalau aku lakukan amalan itu, aku bisa masuk surga dan aku bisa terhindar dari neraka. Maka Rasul mengatakan, ya Mu'adz, laqad sa'alta an 'azim. Pertanyaan ini bukan pertanyaan biasa, ini pertanyaan besar. Soal orang masuk surga dan soal orang selamat dari neraka ini kan pertanyaan besar. Tapi bukan mustahil, kata Rasul. Kenapa? Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah. Bukan mustahil, engkau bisa mencapainya, karena Allah akan memudahkan siapapun dari hambanya yang dimudahkannya. Selama engkau mendapatkan taufik dari Allah untuk mengamalkan amalan ini, bagimu mudah bukan sulit untuk masuk ke dalam surga. Dari sini faedahnya, maka masuk surga itu sebenarnya mudah bagi siapa? Bagi yang diberikan taufik, hidayah taufik dari Allah, segalanya mudah. Sebanyak apapun amalan, seberat apapun amalan, sesusah apapun amalan, kalau pelakunya diberikan taufik, maka amalan itu menjadi mudah karena dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah taala alaihi. Kemudian Rasul mulai memerinci apa amalan-amalan itu. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Pertama, sembah Allah, jangan sekutukan. Karena tauhid itu miftahul jannah, dia kunci surga. Kata Nabi, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu ada di kalimat la ilaha illallah. Siapa yang menguasainya, siapa yang memahaminya, siapa yang mengamalkannya, maka dijamin masuk surga. Yang kedua, wa tuqimus shalah, kau dirikan salat. Karena salat ini juga pintu menuju surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, bagaimana pendapatmu seandainya di depan rumahmu ada sungai, setiap hari 5 kali kau mandi di situ, bukankah akan membersihkan kotoran di badanmu? Sahabat mengatakan, tentu wahai Rasul.
Maka Rasul mengatakan, begitulah salat 5 waktu membersihkan dosa-dosamu. Dan orang yang bersih dosa pasti mudah masuk surga. Kemudian waktu tiaz zakat, menunaikan zakat dengan berbagai macam jenisnya, dari zakat harta, ternak, tani dan yang semacamnya, dari zakat wajib sampai ke zakat sunnah. Wa tasumu Ramadan, dan melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian wa tahujjul bait, dan melaksanakan haji. Dan Rasul mengatakan, al hajjul mabrur laisa lahu al jazaa illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak akan dapat balasan kecuali surga. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ala adulluka ala abwabil khairi. Maukah kutunjukkan kepadamu wahai Mu'adz tentang pintu-pintu kebaikan? Kalau kau ingin baik dalam hidupmu di dunia ini atau sampai ke akhiratmu, lakukan ini. Inilah pintu-pintu kebaikan. Kata Nabi SAW, as-sawmu junnah, puasa itu benteng. Orang yang berpuasa jarang melakukan kejahatan. Orang yang melakukan puasa jarang melakukan kejahatan. Kenapa? Karena hawa nafsunya dikuasai. Makanya ketika Nabi SAW menasihati anak muda yang tidak sanggup menikah, kata Rasul, berpuasa, karena itu lebih bisa menundukkan pandangan dan bisa untuk mengendalikan syahwat. Kemudian kata Nabi SAW, was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nara. Pintu kebaikan yang kedua, sedekah. Karena sedekah itu bisa memadamkan keburukan sebagaimana memadamkan air terhadap api. Dahulu ada seorang ulama namanya Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib, julukannya Zainul Abidin. Ali bin Husain atau Zainul Abidin ini dikenal memiliki amalan-amalan yang disembunyikan. Tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan disembunyikannya? Selalu bersedekah di akhir malam. Jadi saat manusia tertidur, dia bawa gandum, dia gotong sendiri, kemudian dia diletakkan setiap malam di rumah-rumah orang miskin. Setiap malam. Orang miskin itu tidak tahu, pokoknya pagi buka pintu ada beras. Dan itu setiap malam. Bahkan ada yang mengatakan setiap malam 70 rumah orang miskin diletakkan gandum. Sampai pada waktunya ketika beliau meninggal dunia, gandum-gandum itu sudah tidak ada lagi di depan rumah-rumah orang-orang miskin. Barulah orang tahu siapa yang sedekah kepada mereka setiap malam selama bertahun-tahun. Itulah Ali ibn Husain ibn Ali radhiyallahu anhu, atau dikenal julukannya Zainul Abidin, keturunan satu-satunya dari Husain ibn Ali. Kemudian kata Nabi SAW, wa salatul rajuli fi jawfil laili, dan salatnya seseorang di akhir malam. Orang yang suka salat di akhir malam, maka akan menghasilkan cahaya di wajah seorang muslim. Karena Rasul mengatakan, syaraful mu'min qiyamuhu bil laili, kemuliaan seorang mukmin itu karena salat malamnya. Kalau ingin mulia, lakukan salat malam. Karena itu bagian daripada pintu-pintu kebaikan. Makanya Rasul mengatakan, thumma tala tatajafa junubuhum anil madaji hatta balagha ya'lamun. Kemudian Rasul membacakan ayat As-Sajdah 16-17, lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur, sampai ucapan Rasul membaca ayat hatta ya'lamun, sampai mereka mengerjakannya. Artinya orang-orang yang beriman di sepertiga malam akhir mereka bangun dan menjauhkan diri dari tempat tidur mereka. Untuk apa? Qiyamul lail. Qiyamul lail itu beda dengan tahajud. Kalau tahajud itu khusus, kalau qiyamul lail itu umum. Qiyamul lail itu mencakup berwudu tengah malam, berzikir tengah malam, bersedekah tengah malam, baca Quran tengah malam. Itu semua disebut qiyam al-lail. Adapun tahajud itu maksudnya salat malam. Dan tahajud bagian daripada qiyam al-lail, qiyamul lail. Thumma qala, kemudian Rasul mengatakan, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa umudihi wa dirwatis sanami. Mu'adz, maukah kuhabarkan kepadamu tentang pokok urusan hidup manusia, tiang dan puncak daripada Islam? Mu'adz mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu. Maka Rasul mengatakan, ra'sul amri al-Islam, pokok urusan hidup manusia itu Islam. Artinya
bahwa kalau kita hendak bicara, bicaralah soal Islam. Kalau hendak kumpul-kumpul, obrolkan soal Islam. Kalau hendak menulis, tulislah soal Islam. Karena Islam itu pokok urusan hidup manusia. Wa amuduhu shalah. Islam yang merupakan pokok urusan hidup manusia, yang hajat kita kepada Islam sejumlah nafas yang kita keluarkan, memiliki tiang yang kokoh yang disebut dengan salat. Jadi salat itu diibaratkan tiang, kata Rasul. Kalau sebuah tenda diletakkan satu tiang di tengah-tengahnya, maka walaupun tidak ada fasaknya, maka tenda akan berdiri asal tiangnya kokoh. Tapi kalau sudah tiangnya yang roboh, walaupun kokoh fasaknya, maka tetap dia percuma. Artinya salat itu yang menentukan kokohnya Islam dan rapuhnya Islam. Kalau ingin kokoh Islamnya, salat. Tapi kalau orang yang tidak salat, dipastikan akan rapuh Islamnya, bahkan akan keluar dari Islamnya. Kemudian wazir watu sanami al jihad. Adapun puncak urusan dalam Islam adalah jihad. Makanya jihad itu amalan yang dicintai para sahabat. Mereka selalu datang kepada Rasul mengabdikan diri untuk berjihad dan menghendaki syahadah, mati syahid. Sampai orang-orang tua di zaman itu, contoh kisah Abdullah ibn Haram dan Amr ibn Jamu, dua-duanya sudah tua. Yang satu sakit-sakitan, yang satu pincang. Datang kepada Rasul mengabdikan dirinya untuk siap terlibat dalam perang Badar. Kata Rasul mengatakan, orang seperti kalian dapat uzur untuk tidak ikut perang. Tapi keduanya memaksa, apalagi Amr ibn Jamu pincang kakinya. Dia mengatakan, Rasul, walaupun aku pincang dan sudah tua, tapi aku ingin menginjakkan kedua kakiku di sorga. Tolong libatkan aku dalam perang Uhud. Begitulah semangat para sahabat untuk berjihad. Kemudian Rasul mengatakan lagi, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli. Maukah kutunjukkan, kata Nabi SAW, tentang penyempurna itu semuanya. Bimalaki dzalika kulli. Jadi maukah aku beritahu tentang sesuatu yang bisa menguatkan perkara-perkara yang bisa disebutkan itu. Maka Nabi SAW sambil memegang lisannya mengatakan di hadapan Mu'adz, kufa alaik hadha, tolong jaga lidahmu ini. Kata Rasul, tolong jaga lidahmu ini. Kata Mu'adz, ya Rasulullah, apakah lantaran lidah ini orang bisa masuk neraka? Kata Rasul mengatakan, sakilatka ummuka, wahai Mu'adz, ibumu akan kehilangan dirimu. Bukankah kebanyakan manusia, wahal yakubbun nas fi nari jahannam, bukankah manusia akan terjungkal ke dalam neraka, ala wujuhihim au qala ala manakhirihim, di mana mereka akan terjungkal ke neraka dengan wajah yang tersungkur, disebabkan illa hasaidu alsinatihim, karena sebab ulah lisan mereka. Jadi Rasulullah SAW mengakhiri dari pintu-pintu kebaikan itu adalah menjaga lisan. Makanya ada istilah lisan itu benteng bagi kita. Kalau kita menjaga lisan, berarti kita membentengi diri kita. Tapi kalau seandainya kita tidak menjaga lisan, berarti kita merobohkan benteng kita. Artinya kalau sudah roboh benteng, maka orang bisa mencela kita, bisa mencaci, memaki, menghina, menggibah, macam-macam. Tapi kalau lisan kita ini menjadi benteng kita, kita berusaha bertutur kata dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang santun, kata-kata yang baik, manusia pun tidak mungkin mengkritik kita. Manusia pun tidak mungkin menghina dan mencaci maki kita. Manusia tidak mungkin menyakiti badan kita. Tapi kalau benteng ini roboh, lihat akibat lisan, orang bisa dibunuh. Akibat lisan, orang bisa dipukul. Akibat lisan, rumah tangga bercerai-berai. Akibat lisan, orang bisa masuk penjara. Akibat lisan, orang bisa dibunuh. Akibat lisan, manusia bisa bermusuhan dan berperang. Jadi lisan ini bagaikan dua mata pisau. Mau dibawa ke mana? Mau dibawa kebaikan, masuk surga. Mau dibawa kejahatan, masuk neraka. Dan dari anggota badan tubuh dari kepala sampai kaki, yang mudah seseorang masuk surga hanyalah lisan. Bukankah baca Quran amalan lisan, zikir amalan lisan, berdakwah amalan lisan, dan macam-macam. Tapi sebaliknya juga, lisan juga bisa memasukkan orang ke neraka, walaupun hanya satu kalimat.
Kata Nabi SAW, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati la yulqi laha balan yahwi sahibuha fi nari jahannam. Ada seorang hamba mengucapkan satu kalimat, rupanya satu kalimat ini isinya kemurkaan Allah, cukup memasukkan Allah ke dalam neraka pada satu kalimat itu. Makanya kenapa Nabi SAW saat ada orang yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan engkau hai Rasul, Rasul marah karena kalimat itu mengandung kesyirikan. Maka Rasul mengatakan kul masya Allah wahdah, katakan atas kehendak Allah saja, jangan bawa-bawa saya. Jadi sampai kepada hal-hal yang menjerumuskan kepada kesyirikan, Rasul langsung menyetop. Rasul menyetop. Contoh umpamanya ada orang-orang muslim, hadis ini lemah tapi dijadikan hujah oleh sebagian ulama. Di zaman Rasul ada orang-orang munafik selalu menyakiti Nabi. Selalu menyakiti Nabi orang-orang munafik ini. Maka orang-orang yang beriman mengatakan hayya bina nastaghitsu bi Rasulillah. Kalau begitu ayo kita istighatsah, meminta pertolongan kepada Rasulullah. Ketika sampai di hadapan Rasul, kami disakiti orang-orang munafik. Kami beristighatsah meminta pertolongan kepadamu. Tapi Rasul mengatakan la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Jangan minta tolong kepadaku, minta tolonglah kepada Allah. Karena istighatsah itu tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Rasul ingin meluruskan, karena kalimat ini kalimat bahaya, bisa menjerumuskan kepada kesyirikan. Jadi memang kalimat ini sadar atau tidak sadar, terkadang mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas, tidak beradab kepada Allah, tidak beradab kepada Nabi-Nya, tidak beradab kepada Islam, akhirnya menjerumuskan manusia ke dalam neraka seperti yang Rasul katakan kepada Mu'adz bin Jabal. Walaupun terkadang menurut kita biasa-biasa saja kalimat itu, tapi menurut Allah itu besar, ya. Maka hati-hati menjaga lisan. Ini diantara pintu-pintu kebaikan. Wallahu a'lam. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.